Di hari pertama kunjungan kerja di Papua, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan para pegiat hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan perdamaian di Papua. Salah satu perwakilan masyarakat, Mama Yoteni menyampaikan kekhawatirannya terhadap kelangsungan hidup generasi penerus di Papua. Hari ini saya duduk di sini sebenarnya saya sedih. Karena apa? Banyak mama-mama dan anak-anak yang hari ini harus mengungsi, Bapak. Mereka tidak tinggal lagi di mereka punya rumah, mereka punya kampung. Karena mereka takut, Bapak. Mereka takut atas perseteruan, pertengkaran, penggunaan senjata dan sebagainya, Bapak. Dan mereka ini tidak mendapatkan layanan kesehatan, makanan yang cukup. Saya punya ketakutan sebagai mama Papua bahwa kami akan punya satu generasi yang hilang, Bapak. Generasi yang hilang. Karena juga mereka tidak dapat pendidikan, Bapak. Hari ini kami sudah lihat dalam data-data, misalnya data-data statistik, bahwa hanya 2 kota di Papua ini, Sorong dan Jayapura ini yang pendidikannya bagus. Selain daripada itu, pendidikan tertinggal, Bapak. Angka anak putus sekolah itu ribuan, Bapak. Dan dengan begini mereka tanggung juga dengan penderitaan, ketakutan, luka-luka trauma yang berat. Mereka tidak bisa sekolah dengan sehat juga, Bapak. Jadi saya mohon untuk ada perhatian supaya kami tidak hilang dari muka bumi ini, Bapak. Sebagai orang Papua asli, begitu. Menanggapi pernyataan yang disampaikan, Wakil Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. Melalui pendekatan kesejahteraan yang dibarengi dengan pendekatan keamanan. Memang tidak mungkin ya keamanan, walaupun yang keamanan ini hanya di beberapa daerah ya di pegunungan dengan 3 kabupaten ya. Kemudian di tengah ada 1 kabupaten. Sebenarnya hanya puncak ya 5 kabupaten ya. Tetapi itu cukup juga mengganggu. Walaupun hanya di 5 kabupaten, tapi cukup mengganggu. Apalagi kalau itu kemudian didramatisir, jadi masalah Papua secara keseluruhan. Ya, nah ini, tetapi oleh karena itu ini tetap menjadi persoalan yang harus kita selesaikan, Pak Pendeta. Ini kita tidak inginlah seperti dikatakan oleh Pak Menteri. Sebenarnya pemerintah berkomitmen sangat kuat. Anggaran APBD-nya juga cukup besar tuh di Papua ini. Oleh karena itu saya minta dikawal ini. Ya, selain ada bapak-bapak dari BP3 OKP yang saya pimpin dan mewakili 5 provinsi Papua, seluruhnya juga saya minta ikut mengawal. Ya, supaya semuanya itu berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Dikawal semua. Jangan ada yang menyimpang lagi. Ya. Sebenarnya Pak, pemerintah itu ingin membangun semuanya baik. Pembangunan kemanusiaan dan pembangunan juga fisiknya. Jangan sampai kantor Papua itu gubernurnya jelek gitu kan. Padahal katanya tidak seperti daerah-daerah lain. Itu sebenarnya penampilan saya bilang waktu saya masuk kantor ini luar biasa ini Pak pejabat gubernur nih. Ya, cukup membanggakan. Nah ini mungkin untuk memberi motivasi saja. Tetapi saya setuju bahwa yang penting bukan fisiknya, tapi manusianya ini. Oleh karena itu manusianya itu saya bukan hanya ingin sama, lebih dari daerah lain untuk orang Papua. Ya.
Oleh karena itu kita bantu kesehatannya, pendidikannya. Dan kembali bahwa pendidikan itu kuncinya guru. Ya kan, guru. Termasuk nasional itu juga guru ya. Oleh karena itu kita sedang membangun guru-guru yang baik. Supaya melahirkan anak-anak didik yang baik. Kuncinya di guru yang baik. Nah, karena itu saya apresiasi tuntutan para Dewan Gereja untuk diberikan kesempatan untuk mencetak guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.